Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rosida, absen 9 dari 12 IPA 5. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu gagasan, fakta atau opini dalam artikel. Di bab 5 ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Yang kedua, evakuasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Yang ketiga, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang keempat, analisis kebahasaan artikel. Yang kelima, konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Yang kedua, yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulis, mengandung gagasan aktual, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan, bukan merupakan hasil plagiasi. Yang kelima, mengungkap masalah dan pemecahannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Yang ketujuh, yaitu menampilkan identitas atau nama penulis. Sedangkan yang ketiga, yaitu jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Berdasarkan isi dibagi menjadi 5, yaitu artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, dan artikel analisis ahli, dan artikel religi. Sedangkan berdasarkan sudut pandang penulis dibagi menjadi 4, yaitu artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. Yang kedua, yaitu evakuasi informasi dalam artikel. Kita akan membahas tentang menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel dibagi menjadi 2, yaitu opini dan fakta. Opini adalah kalimat yang mengandung opini. Contohnya, tujuan hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Sedangkan fakta, kalimat yang mengandung fakta. Contohnya, aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lainnya disebut ozone. Membedakan informasi fakta dan opini. Opini pertama, berupa pendapat. 2, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenaran, peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan fakta, pertama, benar-benar terjadi dan nyata. 2, teruji kebenarannya. Ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Keempat, bersifat objektif. Sedangkan yang kelima, keterangan waktu dan tempat jelas. Yang ketiga, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Kita akan membahas tentang mengungkapkan opini. Yang pertama, argumentasi. Harus didukung oleh aktual, berisi analisis, subjektif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Yang kedua, yaitu bahasa yang digunakan. Pertama, ilmiah populer, sesuai sasaran pembaca, kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, yaitu pendekatan penyusunan artikel. Yang pertama, menggunakan pendekatan deduktif. Yang kedua, menggunakan pendekatan induktif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Yang keempat, menggunakan pendekatan logis. Yang kelima, menggunakan pendekatan spasial. Keenam, menggunakan pendekatan topikal. Yang keempat, analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama, adverbia, disebut juga kata keterangan, dibagi menjadi 8, yaitu adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbial kontrastif, adverbial keniscayaan. Yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, yaitu selain itu, misalnya, padahal, justru.
Sedangkan konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sosial akibat adalah sejak sebelumnya. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, yaitu supaya, agar. Yang ketiga yaitu konskanta, istilah umum untuk mempermudah pahaman pembaca. Aktual mengandung peristiwa multahir, up to date. Yang ketiga, fenomenal, konskanta yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Keterangan obsesi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Yang kelima yaitu penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Penyusunan artikel sesuai fakta, judul, pembuka, isi, penutup, atau simpulan. Langkah menyusun artikel: yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulis. Yang ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, menentukan opini berdasarkan fakta. Yang kelima, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. Yang keenam, membuat kalimat simpul berdasarkan opini. Yang kedua yaitu penyajian artikel.